PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir masih terus mencari para pemain keturunan. PSSI menaturalisasi sejumlah pemain keturunan sebagai langkah akselerasi, yaitu berjuang lolos ke Piala Dunia 2026 dan bersaing di jalur Piala Asia 2027. Jika biasanya PSSI mengambil pemain dari Belanda, namun kabar terbaru menyebut jika ada beberapa pemain keturunan asal Jerman yang akan merapat ke timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang akan merapat ke timnas Indonesia di tahun 2025 ini? Berikut adalah 5 pemain keturunan yang dijagokan gabung timnas Indonesia pada tahun 2025. Jayden Oosterwolde. Langkah awal sudah dimulai. Asisten pelatih timnas Alek Pastur langsung terbang ke Turki untuk menemui bek kiri Fenerbahce Jayden Oosterwolde. Pemain bertalenta ini punya darah Indonesia dan sedang dipantau serius oleh tim pelatih. Kabar pertemuan ini muncul dari akun fanbase Fenerbahce @1907bros. Jika berhasil dibujuk, kehadiran Oosterwolde bakal menambah kekuatan lini belakang Garuda secara signifikan. Cepat, kuat, dan punya pengalaman di level top Eropa, Jayden bisa menjadi salah satu pilar utama Indonesia ke depan. Tristan Hoyer. Nama selanjutnya ada bek Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Hoyer. Eliano Reinders yang berstatus rekan Tristan Hoyer di PEC Zwolle bertindak sebagai agen. Pertama, Eliano terang-terangan mengajak Tristan Hoyer bergabung timnas Indonesia. Kemudian di kesempatan kedua, Eliano Reinders memberikan Tristan Hoyer sepatu yang terdapat bendera Indonesia dan Belanda. Pada medio September 2024, Tristan mengaku telah dihubungi PSSI. Karena itu, hanya masalah waktu bagi pemain yang terikat kontrak bersama dengan Ajax Amsterdam hingga 30 Juni 2029 ini untuk gabung timnas Indonesia. Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan gelandang serang berusia 20 tahun yang merupakan produk akademi klub Bundesliga VfB Stuttgart. Ia saat ini bermain untuk tim cadangan Stuttgart di Bundesliga 3. Ulrich juga memiliki pengalaman internasional dengan timnas Jerman kelompok umur, mulai dari usia 16 hingga usia 19 dengan total 20 penampilan. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, meskipun dirinya lahir dan besar di Jerman. Ada kemungkinan kakeknya kembali ke Eropa pada masa Perang Dunia II, seperti halnya beberapa pemain keturunan lainnya. Meskipun usianya masih muda, ia memiliki kontrol bola yang luar biasa, umpan-umpan akurat, dan kemampuan menciptakan peluang dari lini kedua. Beberapa pengamat menyebut Laurin sebagai pemain dengan potensi besar untuk menembus level tertinggi dalam waktu dekat. Reno Muns. Reno Muns merupakan pemain 18 tahun yang pernah membela Bayer Leverkusen pada periode 2022 hingga 2024 setelah direkrut dari FC Cologne. Saat ini, Reno bermain untuk Greuther Fürth di Bundesliga 2 dan sudah tampil dalam 18 pertandingan musim ini. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan. Meskipun Reno tidak memiliki darah Indonesia karena kedua orang tuanya adalah warga negara Jerman, ia tetap memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Hal ini karena ia lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 dan sesuai dengan aturan FIFA pasal 7 ayat 1, tempat lahir bisa menjadi dasar untuk proses naturalisasi pemain. Keunggulan Reno terletak pada fleksibilitas dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Ia bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah, hingga gelandang bertahan. Reno sempat bermain di Bayer Leverkusen, salah satu klub besar di Bundesliga di bawah arahan pelatih top Xabi Alonso. Pengalaman itu memberikan bekal berharga dalam perkembangan taktik dan mentalitasnya. Ethan Kohler. Ethan Kohler memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Bali. Sementara itu, ayahnya berasal dari Jerman. Ia lahir di California dan sejauh ini lebih sering membela timnas Amerika Serikat kelompok umur. Saat ini, Ethan bermain untuk tim cadangan Werder Bremen di Regionalliga Nord, liga kasta keempat di Jerman. Dengan latar belakang multinasional dan potensinya di usia muda, Ethan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia jika proses administrasi dan naturalisasinya berjalan dengan lancar. Secara gaya bermain, Ethan dikenal sebagai bek tengah yang tenang, kuat dalam duel udara, dan pintar dalam membaca pergerakan lawan. Ia juga memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang dengan umpan-umpan pendek maupun jauh yang akurat. Ethan bukan tipe bek yang hanya mengandalkan fisik, tetapi juga memahami posisi dan tempo
tempo permainan. Ketika tim dalam tekanan, ia mampu menjaga fokus dan tidak panik saat mengamankan bola di area pertahanan. Tak hanya kuat dalam bertahan, Ethan juga fleksibel secara posisi. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan bila dibutuhkan. Hal ini menjadikannya aset berharga dalam sistem permainan modern yang membutuhkan pemain multifungsi. Dengan tinggi badan yang ideal dan stamina yang prima, Ethan bisa mengawal lini belakang dengan solid selama 90 menit.